Selamat petang. Shalom. Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya bacakan penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini dari tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022 yang akan kita lalui bersama ke depan. Penekanan pertama pada poin 14, kegiatan atau pelayanan usia indah Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Kamis 18 Agustus 2022 pukul 9 sampai pukul 10. Pelayan Ibu Pendeta Tabita Manggawa STH. Dalam kegiatan tersebut diadakan pemeriksaan prodia. Harap Bapak Ibu para lansia Jemaat Rantepao untuk membawa kartu BPJS-nya dan menghadiri kebaktian tersebut di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Poin 17, Komisi 3 Pembinaan dan Pastoral akan melaksanakan pembinaan dengan tema menjadi pemimpin acara yang baik atau MC. Dilaksanakan pada hari Rabu 17 Agustus 2022 pada pukul 9.30 WITA sampai 12 WITA di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Karena pentingnya pembinaan ini diharapkan kepada majelis gereja dan OIG Jemaat Rantepao untuk menghadiri pembinaan tersebut. Berikut pada poin 20, berita duka cita telah meninggal dunia Ibu Arianti Rantepasang, istri dari Bapak Penatua Israel Sedan Lobok atau Mamak Patra, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 4 pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 di Rumah Sakit Umum Elim Rantepao. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman jenazah almarhumah Arianti Rantepasang dilaksanakan pada hari Rabu 17 Agustus 2022 pukul 5 atau pukul 17 WITA dilayani oleh Majelis Jemaat Malango. Hari Kamis 18 Agustus, pemindahan jenazah ke Tongkonan Kondongan, sorenya ibadah penghiburan dilayani oleh Majelis Jemaat Rantepao. Hari Jumat 19 Agustus pukul 11 WITA, ibadah pemakaman dilayani oleh Majelis Jemaat Penanian. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ibu Arianti Rantepasang. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Pada poin 21, kelas katekisasi kembali dibuka bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikutinya. Diharapkan mendaftarkan diri pada tata usaha Jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. Atas perhatian warga jemaat dan anggota PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Demikianlah penekanan warta jemaat pada saat ini. Selamat beribadah. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan berkenan memberikan waktu yang terbaik bagi kita untuk bersekutu, merayakan hari yang dikuduskannya, setelah kita diberi kesempatan untuk berkarya bagi Allah
dan berbagi dengan sesama sepanjang minggu yang lalu. Kita juga telah dituntun menjalani kehidupan kita dengan baik dalam hikmat Tuhan, hingga pada saat ini kita mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam satu tuntunan tema, firman-Ku seperti api dan palu. Mari dengan penuh sukacita kita menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan satu kidung pujian, satu hal yang kurindu. Kita angkat pujian ini, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati
Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 82 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 82 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Sama-sama kita katakan amin. Kita sambut Mazmur pujian kita dengan melakukan Mazmur 72 ayat 1. Tuhan berilah pada raja pegangan hukum-Mu, hingga dengan keadilan-Nya terpimpin umat-Mu. Nanti di atas gunung-gunung terbit sejahtera, dan orang miskin-Mu tertolong, penindas pun rebah. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan dan menghayati firman Tuhan, firman yang menjadi perintah bagi kita bersama-sama dalam ketaatan kita untuk senantiasa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita melalui dasatita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, baiknya sempat hadir dalam ruangan di tempat ini, yang ada di gedung pelayanan, yang ada di rumah dimanapun berada saat ini. Setelah bersama-sama kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan melalui dasar tita ini, kita sadar bahwa kita sering melanggar firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan, melakukan segala apa yang kita perbuat yang tidak sesuai dan tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa dalam menjalani hidup karunia-Mu, kami sering tidak hidup menurut contoh dan teladan-Mu. Kami mengaku kami sering lalai dalam melakukan kasih dan kebenaran yang telah Engkau ajarkan. Ampunilah kami ya Tuhan yang datang kepadamu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan tanda ucapan syukur kita atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang terus kita alami dalam sepanjang kehidupan kita selaku anak-anak-Nya. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita dituntun satu ayat dari firman Tuhan, Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dengan melakukan PKJ 265 ayat 1-2. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu.
persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, dihapusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan hormat senantiasa kami persembahkan di hadapan-Mu, menandai segala kasih sayang Tuhan, kuasa Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Kami menghampiri hadirat-Mu, berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk memberikan persembahan kami, khususnya persembahan jiwa dan raga kami sebagai persembahan yang sempurna di hadapan-Mu. Berkati ya Tuhan agar dapat dipakai dalam pelebaran firman-Mu, firman kebenaran, Injil keselamatan. Bapa di surga, ampunkan segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Jangan biarkan Tuhan kami jatuh ke dalam pencobaan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita menyanyi dengan melakukan kidung pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Jemaat Tuhan bersama kita mempersiapkan hati kita, persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pada malam hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari kitab Yeremia pasal 23
Kitab Yeremia pasal 23 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Bacaan kedua dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-40. Dan bacaan kitab Injil dari Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat yang ke-53. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan, mari mohon pimpinan Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur ya Tuhan, kami mengangkat pujian kami kepadamu pada malam hari ini. Karena sungguh kami merasakan betapa kasih-Mu ya Tuhan senantiasa menuntun kami di dalam perjalanan hidup yang Engkau anugerahkan. Secara khusus ya Tuhan, dalam seminggu yang telah berlalu kami boleh lewati, ada begitu banyak hal yang kami alami, kami hadapi dalam kehidupan kami. Suka duka perjalanan hidup senantiasa silih berganti kami alami. Namun kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tetap setia, sekalipun kadang kami tak setia dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau selalu mengasihi kami, menuntun kami, mengantar kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk boleh melewati berbagai hal, tantangan, persoalan dalam kehidupan kami. Sehingga di hari yang Engkau anugerahkan ini, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami. Di dalam kami boleh menyatakan persekutuan, bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Baik yang sempat hadir bersama-sama dalam persekutuan di rumahmu di tempat ini, yang ada di gedung pelayanan, juga bersama dengan jemaatmu, umatmu dimanapun mereka berada saat ini. Secara virtual mereka boleh menyatakan persekutuan dengan kami. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, dalam kami terus memuji dan memuji Engkau dalam kehidupan kami. Iya Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini, bersama-sama kami rindu untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkati kami, berikan hikmat bagi kami, berikan pengertian bagi kami, baik hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu maupun segenap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah kami dapat dimampukan untuk memahami apa arti firman-Mu, apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Mu yang akan kami baca renungkan malam hari ini, sehingga firman ini Tuhan akan selalu menjadi kekuatan, menjadi pegangan hidup kami di dalam menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, ini kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 23 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Menentang nabi-nabi palsu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tengah langkahnya dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan buminya? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan
tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai 40. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Berita Injil dari Kitab Injil Lukas pasal 12. Kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 12
ayat 49 sampai ayat yang ke-53. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kures manga puang. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan di dalam kita boleh menyatakan persekutuan. Kita boleh hadir dalam persekutuan baik yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di gedung pelayanan, dan juga yang mengikuti ibadah ini secara virtual dari rumah masing-masing di manapun berada saat ini. Beberapa bagian bacaan kita malam hari ini yang telah kita ikuti bersama, kita baca bersama, dan kita akan dituntun dalam satu tema, firman-Ku seperti api dan palu. Firman-Ku seperti api dan palu. Ia tu kadangku susi api sola ya pepatong batu palu-palu le. Ya. Yana pepatong biasa kau pakai pepatong le. Ya kayu itu biasa dipakai sama patong. Ya yana palu-palu ya itu biasa dipakai sama palu paku. Ya tu kadang khususi api sola pepatong. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mencoba untuk menyimak tema kita malam hari ini, diambil dari ayat 29 kitab Yeremia pasal 23. Bukankah firman-Ku itu seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ya, kalau kita mencoba untuk melihat api itu seperti apa? Apa yang bisa diakibatkan oleh api? Ya, membakar, bisa menghanguskan, dan juga bisa membuat orang menderita sengsara ketika dia dekat dengan api dan bisa merasakan panas yang luar biasa. Dan biasa sering kita lihat kalau terjadi kebakaran hanya dalam waktu sekejap, ya, rumah itu bisa habis dilalap si jago merah. Kayu yang dimasukkan ke dalam dapur, dalam tungku,
hanya butuh waktu tidak lama kemudian dia akan habis terbakar. Kalau palu ya fungsinya untuk apa? Untuk memukul, bisa juga dipakai untuk menghancurkan, dan bisa orang pergunakan salah, bisa memukul orang lain, sehingga tentu orang yang dipukul itu bisa merasa sakit. Namun kedua hal ini selain daripada fungsinya api itu bisa menghancurkan, bisa membakar, bisa membuat orang menderita, demikian juga dengan palu. Tetapi di satu sisi api dan palu ini bisa memproses sesuatu yang sekalipun menyakitkan, tetapi kemudian menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang berguna. Misalnya kalau ada per mobil misalnya yang sudah patah, yang sudah tidak dipakai, kemudian dia dimasukkan ke dalam api, lalu kemudian dia dipukul, lalu dia diproses dan kemudian dia dibentuk, bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Dan itu diproses melalui bagaimana sampai besi itu dimasukkan ke dalam bara yang begitu panas sampai kadang biasa menyala, lalu kemudian setelah besi itu merah lalu dipukul-pukul, dihantam, tetapi kemudian setelah itu bisa menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Ya, pisau-pisau yang ada, parang yang ada, linggis yang ada itu kan itu melalui sebuah proses, tidak langsung jadi begitu saja, tetapi dia harus dibakar dulu, dia harus dipanaskan dulu, lalu kemudian dia dibentuk dan menghasilkan sesuatu. Juga misalnya kalau yang biasa pergi ke tukang emas, bawa emas yang sudah usang, ya ada emas yang mungkin patah, lalu kemudian dia diproses dan dia dibentuk, bahkan mungkin bisa dilebur, dipanaskan dan dibentuk kembali menjadi sesuatu yang lebih indah dan bermanfaat, sesuatu yang bisa lebih berharga. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan ini selalu diproses oleh Tuhan untuk bagaimana membentuk kita. Membentuk kita menjadi sebuah kehidupan yang berharga dan bermakna. Terlebih melalui firman-Nya yang disampaikan. Kadang kita mungkin merasa dan mengharapkan bahwa firman itu ya disampaikan dengan lemah lembut saja, dengan baik-baik saja, tanpa harus mungkin membuat ada orang yang tersinggung sehingga merasa kebakaran, merasakan bagaimana dia tersinggung dan bahkan mungkin bisa meninggalkan sebuah persekutuan. Dan itu kadang banyak terjadi seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Ketika firman itu disampaikan keras-keras dan mungkin sedikit menyentil kita, ya banyak sekali protes yang kita sampaikan. Wah, kok kenapa pendeta ya harus menyampaikan seperti itu? Ya selalu merasa dia yang disinggung dalam khotbah-khotbah, tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Kalau di tempat-tempat terbuka dan mendengarkan ya khotbah-khotbah yang sedikit keras, ya banyak yang mengatakan, wah Pak Pendeta tuh pendeta ya terlalu keras khotbahnya, taruh makar amaro. Ya. Tetapi malam hari ini firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia mau mengingatkan kita bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu dia seperti api
dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Dan ini disampaikan dalam sebuah konteks yang terjadi dan dialami oleh umat Tuhan. Bagaimana kehidupan umat Tuhan yang sudah jauh dari apa yang diharapkan. Mereka tidak memperlihatkan lagi sebuah kesetiaan sebagai umat pilihan Tuhan. Lalu kemudian Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya melalui penghukuman yang harus dinyatakan bagi mereka. Sebuah tantangan yang tentu tidak mudah yang harus dihadapi oleh Yeremia untuk bagaimana menyampaikan nubuatan tentang penghukuman yang Tuhan pasti akan nyatakan bagi mereka. Dengan berbagai cara, dengan perkataan yang keras harus disampaikan bagi mereka. Tetapi sayang bahwa Yeremia menghadapi satu tantangan yang luar biasa. Dia harus menghadapi nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang hadir untuk menyampaikan sesuatu yang enak didengar, memberikan sebuah harapan-harapan bagi umat bahwa tidak apa-apa mereka melakukan seperti itu. Memberikan sebuah harapan palsu bagi mereka. Kedengarannya enak, kedengarannya manis, tetapi sesungguhnya justru akan membuat mereka menjadi binasa. Ya, kadang biasa seperti itu dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang biasa memberikan sebuah harapan palsu bagi kita, ya ada mungkin yang sering di PHP ya sering diberikan harapan palsu. Ya, ketika ada yang memberikan sebuah harapan, ya yang menerimanya, mendengarnya, ya awalnya ya enak sekali, wah luar biasa, dia bisa tergoda, dia bisa jatuh pada rayuan dari orang yang memberikan harapan itu. Tetapi ternyata bahwa dalam perjalanan, ternyata ya, tidak seperti yang apa dijanjikan. Dan itulah yang menjadi sebuah tantangan yang luar biasa melalui nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dia mendapatkan perlawanan-perlawanan yang luar biasa dari para nabi-nabi palsu. Apa yang disampaikan nubuatan tentang penghukuman yang Tuhan pasti akan terjadi yang nyatakan bagi mereka. Tetapi kemudian perlawanan dari nabi-nabi palsu itu mengatakan, menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak akan ada penghukuman. Karena itu Yeremia dengan tegas menyatakan bahwa nabi-nabi palsu itu tidak diutus oleh Tuhan. Mereka menyampaikan nubuatan mereka tidak berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan berbagai keinginan-keinginan mereka sendiri. Karena itu firman Tuhan juga datang melalui Yeremia bahwa janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia kepadamu. Ya, jadi hati-hati kalau ada ya seseorang yang memberikan sebuah harapan bagi kita. Ya, kadang anak muda seperti itu cepat dengan mudah untuk menerima ya sebuah janji, ya entah seorang laki-laki atau perempuan, ya dengan cepat sekali tergoda. Setelah berjalan mungkin beberapa hari, beberapa bulan, ternyata dia hanya memberikan sebuah harapan palsu. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka kadang hanya memanfaatkan diri kita. Nabi palsu memanfaatkan sebuah situasi yang dialami oleh umat Tuhan. Dalam ketidaksetiaan mereka, mereka hadir. Mereka mencari celah untuk bagaimana mempengaruhi umat Tuhan, supaya mereka bisa berpaling dari Tuhan. Mereka bisa meninggalkan Tuhan yang mengikuti mereka. Itu yang mereka tidak sadari. Dan itu ya juga kadang kita tidak sadari dalam kehidupan kita. Padahal sekali lagi bahwa Tuhan mengatakan, aku tidak mengutus para nabi itu, tetapi mereka giat.
Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku. Tetapi apa yang mereka sampaikan bukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, tetapi itu hanya merupakan keinginan-keinginan mereka, memberikan sebuah pengharapan-pengharapan bagi umat Tuhan dalam kondisi yang sedang mereka alami saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini tentu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa yang harus dihadapi oleh Yeremia. Tetapi dalam hal ini Allah tidak akan membiarkan sebuah kepalsuan akan terus berkuasa dan bisa merusak kehidupan umatnya. Ketika para nabi palsu itu tetap giat menyampaikan pengajaran palsu, bukan berarti bahwa firman Tuhan bisa dengan mudah dikalahkan. Sehebat apapun dan sebanyak apapun pengajaran-pengajaran kepalsuan yang disampaikan, pasti juga akan ketahuan. Ya, sesuatu yang tidak baik, bagaimanapun disembunyikan, sesuatu yang busuk itu bagaimanapun ditimbun disembunyikan pasti akan tercium. Ya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak kepalsuan-kepalsuan yang kadang terjadi. Di muka kelihatannya bagus, indah, tetapi di dalamnya kita tidak tahu seperti apa. Apalagi yang ditampilkan, ya kadang banyak yang menganggap diri mereka sebagai nabi, sebagai pemimpin-pemimpin. Di awalnya memberikan sebuah harapan yang luar biasa. Ya, kalau saya menjadi seorang pemimpin, saya akan begini, saya begitu, saya akan, ya banyak sekali ya apa yang akan dibuatnya. Tetapi setelah berjalan, ya baru kita sadar bahwa ternyata kita sudah di PHP. Kita sudah diberikan sebuah pengharapan yang ternyata hanyalah sebuah kepalsuan. Dan itu ya bahaya sekali kalau juga terjadi dalam kehidupan berjemaat. Para pemimpin gereja, mungkin juga pendeta, penatua, diaken, para pengurus OIG yang kadang selalu menyampaikan sesuatu yang mungkin kedengarannya enak, tetapi ternyata bahwa di balik dari semua ada sesuatu yang bisa kemudian menjatuhkan diri kita. Dan ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa yang harus kita jalani. Tetapi apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi semuanya? Apakah Yeremia berhenti merasa kalah dengan kehadiran nabi palsu? Tentu tidak. Karena Allah yang mengutusnya tidak sama seperti dengan nabi palsu. Ya, bukan Allah yang menyuruhnya, bukan Allah yang mengutusnya, tetapi mereka sendiri yang berinisiatif. Mereka sendiri yang mencari kesempatan dalam berbagai situasi. Dalam kehidupan keluarga juga kadang biasa terjadi. Ada orang yang selalu melihat celah ketika ada masalah dalam keluarga, misalnya antara suami dan istri, ya ada pihak-pihak lain, pihak ketiga yang mencoba untuk masuk bagaimana supaya bisa membuat gaduh kehidupan keluarga, bahkan menghancurkan kehidupan keluarga. Atau mungkin juga dalam kehidupan persekutuan, ketika ada masalah yang terjadi, kadang ada pihak-pihak yang lain yang berusaha untuk masuk bagaimana supaya bisa memecah belah sebuah kehidupan persekutuan yang terus dibangun. Tuhan katakan bahwa ya okelah, nabi yang boleh bermimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Karena Tuhan yakin bahwa apa yang akan dinyatakan sesuatu yang akan pasti mengalahkan
sesuatu yang disampaikan oleh para nabi-nabi palsu. Firman Tuhan pasti akan bisa mengalahkan. Firman Tuhan yang disampaikan seperti api dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman yang tentu akan menjadi bagian untuk memproses kehidupan kita. Sekalipun kadang kita merasa bahwa terlalu keras kehidupan ini dengan berbagai masalah persoalan yang kita hadapi. Tetapi kita mau melihat dari sisi positif bahwa sesungguhnya kita sedang diproses, kita sedang dibentuk dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak berharga. Tuhan telah menjadikan kita menjadi lebih baik dan telah Tuhan jadikan kita menjadi anaknya yang bermakna, yang berharga di matanya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh inisiatif Allah sendiri kemudian di dalam Yesus Kristus, melalui pengorbanannya, telah membentuk kita menjadi umat yang telah berharga di matanya. Besi yang dulunya tidak berharga, tidak bermakna, setelah dia patah dan mungkin dibuang oleh yang punya mobil, setelah cincin atau kalung emas karena rusak, karena sudah usang, kita simpan di dalam lemari atau dalam laci, tetapi kemudian diproses dan dibentuk kembali menjadi sesuatu yang luar biasa, indah dan baik dan lebih berharga lagi. Demikianlah kehidupan kita bersama-sama, bahwa firman Tuhan yang seperti api dan palu sangat berperan membentuk kehidupan umatnya lebih baik dan lebih bermakna, lebih bernilai dan juga lebih berharga dan lebih penting dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita tetap menaati dan selalu memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin kadang firman Tuhan itu keras disampaikan kepada kita, tetapi kita percaya bahwa firman itu mau mengubah kehidupan kita. Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Dan bersyukurlah kalau kita selalu diingatkan dalam sebuah kesalahan yang kita perbuat. Kalau kita sedang jatuh, lalu kemudian kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan kadang kita merasa bahwa kita mungkin terlalu diintimidasi atau ya diapalah, ketika mungkin ada kata-kata, ada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita ketika kita berbuat salah. Jangan kita tersinggung atau merasa bahwa ya kenapa saya harus diberikan ayat-ayat seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa sesungguhnya firman Tuhan ini mau membentuk kita. Firman Tuhan seperti api dan seperti palu ini mau menjadikan kita sebagai umat yang berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan telah menyatakannya sekali lagi dalam Yesus Kristus. Sebuah proses yang tentu tidak mudah harus dijalani oleh Yesus. Dia harus menderita, dia harus mati. Tetapi oleh kuasa Allah, dia telah memberikan sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal melalui kuasa kebangkitannya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah terus dalam menjalani hidup anugerah Tuhan di tengah berbagai masalah persoalan yang sering kita hadapi. Kita mau melihat bahwa itu bagian dari cara Tuhan membentuk dan memproses kita. Dengan senantiasa dalam iman kita berpegang teguh pada firman-Nya, kita percaya bahwa kita pasti dimampukan untuk boleh melewatinya. Kita yakin dan percaya bahwa kita pasti mampu untuk boleh melewati berbagai masalah, berbagai badai dalam kehidupan kita. Jangan dengan cepat terpengaruh oleh berbagai rayuan yang bisa membawa kita kepada binasaan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan yang akan selalu menuntun kehidupan kita, yang akan selalu membawa kita pada sebuah kehidupan yang kekal, yang bermakna di hadapan Tuhan.
Roh Kudus akan menuntun dan menguatkan kita. Biarlah kita jadikan firman Tuhan ini sebagai pegangan hidup kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman-Nya yang seperti api dan seperti palu, yang sesungguhnya mau memproses dan mengubah kehidupan kita. Tuhan mau mengubah kehidupan kita. Dia menegur kita dengan firman-Nya. Ketika kita jatuh, kita jauh daripadanya, Dia mau supaya kita kembali dan kita memperbaiki kehidupan kita, sehingga kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang sudah tidak berharga, Tuhan jadikan sebagai kehidupan yang berharga dan berarti. Karena itu bersama-sama jadikanlah firman Tuhan sebagai pegangan hidup, memberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Persembahan pujian PPGT kelas Lantepao akan mengantar kita untuk terus merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama.
Ya, satu ya pujian persembahan ya sebagai bentuk dukungan kita, doa kita untuk bangsa negara ini. Ya Tuhan, kita pulihkan ya dari berbagai hal yang dihadapi bangsa negara dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 tahun. Ya luar biasa, semangat 45 ya dalam kita bersama-sama mengisi kemerdekaan karunia Tuhan bagi bangsa negara kita. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa hal yang akan kita dukung dalam doa syafaat kita. Di Warta Jemaat ada 20 orang yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dan masih ada beberapa tambahan. Ada Bapak Musa Kondorura, Nenek Abi di Rumah Sakit Elim. Ada Ibu Lena Baka di ICU Rumah Sakit Elim yang sedang dirawat. Juga ada Ibu Marta Lobo, Nenek Pedi yang menjalani perawatan di Jakarta. Dan juga Ibu Diaken Kurniati Galalande yang juga melanjutkan perawatan di Makassar. Dan kita berdoa untuk yang berduka, keluarga Penatua Israel Sedan Lobo, Pak Fatra, atas meninggalnya istri kekasih Ibu Arianti Rantepasang, Pak Fatra. Tuhan kuatkan dan hiburkan semua keluarga yang ditinggalkan. Juga berdoa untuk segenap orang tua dalam usia yang lanjut. Dan sepanjang seminggu ke depan ini bersama dengan beberapa orang tua, saudara-saudara kita dan anak-anak kita boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia. Ada 101 orang di Warta Jemaat. Dan juga kita berdoa untuk rencana memulai pembangunan gedung pelayanan yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan peletakan batu pertama pada 18 September yang akan datang. Ya, nanti Ketua Panitia akan menjelaskan seperti apa kita dalam memulai pembangunan ini. Ya, seperti doa kita selama ini sudah bertahun-tahun kita harapkan, ya kita berdoa semoga dalam mengawali peletakan batu pertama boleh berjalan ya dengan baik. Mari bersama kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Waktu yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami dalam kami bersekutu, dalam kami memuji memuliakan nama-Mu. Terbiar Tuhan, kami mensyukuri firman-Mu, firman yang sudah mengingatkan kami, firman yang menegur kami, firman-Mu seperti api dan juga palu yang kadang mempros kami, mau membentuk kami untuk menjadi umat yang sungguh taat kepadamu ya Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami, berbagai masalah persoalan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan bahwa itulah bagian dari proses yang harus kami jalani untuk semakin kami teguh dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa untuk kehidupan persekutuan yang terus boleh kami bangun bersama-sama di tengah-tengah jemaat-Mu, di jemaat Rantai Paul di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan dalam membangun kehidupan persekutuan ini bersama dengan segenap majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, bahkan bersama dengan segenap pengurus-pengurus OIG. Tuhan berikan kekuatan hikmat bagi kami. Biarlah sungguh ya Tuhan kami dimampukan untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah jemaat-Mu di jemaat Rantai Paul. Bersama dengan segenap jemaat-Mu dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Bersama-sama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan saat ini sedang dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami.
baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di rumah, dan di berbagai tempat. Kami percaya bahwa Tuhan melawat mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati semua perawatan-perawatan yang mereka terima dari dokter paramedis, obat-obatan yang diberikan kepada mereka, makanan minuman. Kami yakin ya Tuhan bahwa semua oleh berkat daripada-Mu lah akan menyembuhkan sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Berikan kekuatan iman pengharapan kepada-Mu ya Tuhan, bahwa sekalipun mereka lemah secara fisik karena sakit penyakit yang sedang mereka alami, tetapi dalam iman tetap kuat kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi mereka di dalam kelemahan tubuh yang sedang mereka alami saat ini. Juga kami datang menopang dalam doa keluarga Penatua Israel Sedan Lobok Bapak Fatra bersama dengan anak-anak dalam menghadapi duka cita ditinggalkan istri yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka. Tuhan kuatkan, hiburkan semua keluarga. Semua rencana rangkaian pemakaman bagi almarhumah kekasih kami yang akan dimulai pada hari Rabu, Tuhan berkati semuanya, berkati keluarga semua yang akan mengambil bagian, majelis gereja, pemerintah, bahkan ambek tondok dan semua yang Tuhan libatkan dalam prosesi adat ini. Biarlah harapan kami ya Tuhan bahwa semuanya boleh berjalan karena campur tangan daripada-Mu. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, tetap menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan dalam menikmati usia yang indah yang Tuhan karuniakan di masa tua mereka. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa buat anak-anak kami dalam menjalani masa muda mereka, di dalam menuntut ilmu di bangku pendidikan. Tuhan berkati segala perjuangan anak-anak kami ini, berikan hikmat bagi mereka, ketekunan dalam belajar. Harapan kami ya Tuhan bahwa mereka boleh mendapatkan apa yang mereka cita-citakan demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Bapa di surga juga berdoa untuk segala pekerjaan usaha yang Tuhan sudah karuniakan bagi segenap jemaat Tuhan. Berkati ya Tuhan, biarlah harapan kami bahwa melalui segala usaha pekerjaan mereka, dalam ketekunan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka menghasilkan sesuatu yang baik bagi mereka untuk mereka pakai dan pergunakan dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Kami berdoa untuk rencana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao yang jika oleh perkenan-Mu ya Tuhan akan dimulai peletakan batu pertama pada tanggal 18 September akan datang di dalam ibadah pengucapan syukur tahunan. Tuhan, kami serahkan semua jalan rencana ini, memberkati semua panitia, memberkati majelis gereja, bahkan segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di Toraja, di luar Toraja, untuk sama-sama kami mendukung dalam rangka kami membangun tempat di mana kami boleh bersama-sama bersekutu dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa hanya oleh campur tangan daripada-Mu lah semua rencana ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, TNI Polri, tenaga medis. Tuhan berkati semuanya dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi mereka. Biarlah dengan sungguh-sungguh ya Tuhan terus boleh mengangkat semua tanggung jawab ini untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara ini. Secara khusus ya Tuhan, dalam kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, Tuhan kami serahkan semuanya. Kami percaya bahwa Engkau yang campur tangan di tengah-tengah bangsa negara ini, sehingga harapan kami ya Tuhan bahwa bangsa negara ini akan segera pulih dari berbagai kondisi yang sedang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk persekutuan yang Engkau sudah karuniakan. Engkau boleh melibatkan kami semua bersama dengan majelis gereja, kelompok pelayanan 7, bersama dengan Kantoria, bersama dengan tim akustik dan juga tim multimedia, bahkan semua pekerja gereja yang Tuhan boleh pakai. Terima kasih untuk pelayanan kami malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami diberikan kesempatan untuk terus boleh melayani Tuhan dan juga sesama kami melalui ibadah yang boleh kami laksanakan pada malam hari ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tuntun sertai peliharakan kehidupan kami, tibahkan kami dengan selamat sejahtera, dan biarlah dimanapun kami berada, nama-Mu lah yang tetap kami puji dan kami muliakan. Ya Bapa di surga, ini doa syukur kami, ini permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada dalam ruangan di tempat ini, di rumah dan di berbagai tempat, panitia pembangunan, ketua umum akan menyampaikan beberapa hal penjelasan sehubungan dengan rencana pembangunan gedung pelayanan yang jika Tuhan berkenan akan dimulai peletakan batu pertama pada tanggal 18 September yang akan datang. Kami langsung saya persilakan Pak Ketua, Pak Pendeta Alfred Anggui. Silakan. Di sebelah bisa. Di sebelah situ saja. Baksian lagi sana. Bermasalah itu biasa. Ini aja. Cek. Bisa ya? Bagus saja ya? Ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat malam. Saya minta waktu kita sebentar untuk menyampaikan beberapa hal keputusan Majelis Gereja. Saya bicara sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gedung Pelayanan, bukan sebagai Ketua BPS gitu ya. Jadi saya sebenarnya diangkat panitia sejak periode yang lalu. Setelah saya terpilih jadi Ketua Sinode, saya bilang kukosonda mote Pak Noko Patarumi, Pak Pendeta. Sudah kita teruskan dan saya sampaikan beberapa hasil percakapan yang panjang, pergumulan yang panjang tentang rencana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao menggantikan gedung yang ada di sebelah. Jadi Ibu Bapak, teman-teman sekalian, kami berbagi selama 5 jam ibadah. Saya tadi kita menyampaikan selama jam 9 dengan jam yang sore ini yang ditayangkan secara live. Ini pembangunan gedung gereja yang saya pikir jadi percakapan panjang di mana saja gitu ya. Kalau gereja lain dibangun itu enggak ada orang ribut gitu ya. Tapi gereja Rantepao ini betul-betul karena apa? Saya pikir kita semua paham dan kita semua mengerti itu bentuk kecintaan masyarakat warga gereja Toraja seluruhnya kepada jemaat ini. Karena memang kita berada di satu lokasi yang sangat historis, sangat-sangat bersejarah. Jadi Bapak Ibu, 2 hal yang selalu jadi pertimbangan kita seperti ini. Memang kita mau menjaga gedung gereja ini seperti ini, terus bagus gitu ya, sebagai salah satu ikon sejarah. Saya sudah kunjungi beberapa gereja, termasuk di daerah Kupang, NTT, ada gereja yang lebih tua dari ini, tapi memang ketika dibangun bangunan di samping kiri kanannya begitu saja tanpa apa ya, tidak dibangun serasi dengan bangunan gereja yang tua, kemudian itu jadi ta'alimun melo. Dia kehilangan kehilangan keindahannya dan segala macam. Nah, pada sisi yang lain, teman-teman, selain membutuhkan keindahan gedung gereja, mempertahankan ini sebagai bangunan yang harus terus terpelihara, termasuk tamannya yang harus tetap hijau seperti ini, kita juga sadar kita sangat butuhkan ruang yang lebih representatif. Ya, hari ini saya pikir luar biasa perkembangan jemaat. Komite ruang maksudnya ibadah komite di ruang sebelah juga penuh. Ini baru bicara orang dewasa, belum bicara anak-anak sekolah minggu. Ya, hari ini kadang saya waktu kecil saya bilang, "Dako kapua kita mana rasakan itu ibadah dalam gedung gereja." Nah itu. Sekarang kita tahu bahwa kalau mau gereja itu terus penuh 100 tahun ke depan, jangan seperti gereja di Eropa. Ya, gereja di Eropa yang bagus, megah, indah, lebih indah dari ini. Hari-hari ini kan sudah berubah fungsi toh. Ada yang jadi museum, ada yang jadi bar, ada yang jadi ya nali atau ma'al kusenga. Ya, itu buat saya menyedihkan sekali. Jadi buat saya itu dua-duanya harus kita perhatikan. Keindahan bangunan asli ini pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain juga ruang yang representatif cukup untuk beribadah dan seluruh aktivitas lain. Teman-teman tahu tiap hari ini ada PAUD di sini untuk anak-anak kita ya yang ikut belajar. Nah, kita sudah mulai proses yang panjang, saya ingatkan saja kembali. Jadi rapat pleno Majelis Gereja hari Senin kemarin setelah berdiskusi panjang, melalui proses yang panjang, sudah mengambil keputusan untuk kemudian melanjutkan pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao di lokasi gedung pelayanan di sebelah.
Jadi itu keputusan Majelis Gereja hari Senin kemarin setelah mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, yang dipertimbangkan adalah keputusan kombongan masyarakat Toraja waktu itu yang dilaksanakan di Tongkonan Sangulele, kantor Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang waktu itu dilaksanakan bulan Juli 2019 dipimpin oleh Ketua Umum BPS Gereja Toraja sebelumnya Pak Pendeta Musa Salusu dan Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia almarhum Bapak Fred Batong, Bupati Toraja Utara periode sebelumnya dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat terkait. Keputusan waktu itu begini, opsi pertama adalah membangun gedung gereja di kantor DPRD Toraja Utara dengan catatan itu opsi pertama. Tapi sayangnya kemudian rencana tukar tanah dengan tanah gereja Toraja BPS yang ada di Batu Leleng itu tidak tercapai karena banyak sekali kendala di sana, tidak tercapai. Akhirnya ditempuh opsi kedua. Opsi kedua kombongan itu mengatakan kalau opsi pertama tidak tercapai, maka opsi kedua adalah jika tidak tercapai dalam jangka waktu 1 tahun, ya, nah talung tahun mote, maka opsi kedua adalah membangun gedung pelayanan, bukan gedung gereja. Sekali lagi saya ingatkan, membangun gedung pelayanan yang lebih representatif di lokasi gedung pelayanan yang sudah ada dengan bangunan yang tentu lebih sejiwa dengan nuansa bangunan ini, gedung gereja yang berarsitektur Belanda ini. Itu keputusannya. Nah, itu yang jadi pertimbangan majelis gereja. Yang kedua, konsep desain yang ditawarkan oleh tim ahli, ada tim ahli yang menangani konsep ini. Nanti kami tayangkan teman-teman sekalian. Ada tim ahli yang menangani, ada beberapa profesor dari Jogja yang bukan hanya ahli dalam bidang arsitektur, tapi juga mereka adalah orang yang kami tahu, dapat info, beliau, Prof. Setio itu misalnya orang yang dipercaya oleh Bapak Presiden Jokowi untuk membangun, menata bangunan-bangunan yang bersifat cagar budaya. Jadi karena bangunan ini betul-betul nilai historisnya luar biasa, kita tidak ingin sembarang membangun di sebelah. Walaupun tidak berdempet langsung, tapi betul-betul harus memperhatikan itu. Jadi nanti kalau teman-teman lihat betul-betul jiwa gedung ini tuh dipindahkan ke sebelah. Ya, di jiwanya, interiornya kayu-kayu di atas dan kemudian bangunannya termasuk model-model bangunan Eropa. Nah itu yang kemudian ditempuh. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, jadi gedung yang akan dibangun ini adalah gedung pelayanan, bukan gedung gereja. Makanya di sebelah nanti itu tidak ada menara. Menara tetap hanya di sini, di gedung ini. Jadi supaya kita tahu bahwa inilah gedung ibadah kita yang utama. Di sebelah itu gedung pelayanan yang bisa digunakan untuk tempat beribadah. Sekaligus juga nanti tempat pembinaan untuk anak-anak sekolah minggu kita. Saya selalu mengatakan, kita suka bilang, dan Asia pikiran, saya bilang kalian tidak hitung anak-anak sih. Ya. Padahal anak-anak itulah gereja masa depan. Yang bisa memastikan gereja ini masih ada isinya 30 tahun ke depan, bukan kita. Tapi anak-anak kita yang hari ini masih ada di sekolah minggu. Nah teman-teman sekalian, jadi itu yang saya bisa sampaikan. Bangunan ini rencana estimasi pembiayaannya itu sekitar 8 miliar rupiah. Ya, 8 miliar rupiah sudah termasuk interiornya dengan segala macam, 8 miliar rupiah. Hari ini saya dengar dari tim seksi dana bendahara dengan janji iman dan cash yang sudah ada sekitar 1 miliar rupiah. Ya, 1 miliar rupiah. Jadi sebenarnya sangat cukup untuk memulai kegiatan itu. Kami berharap kita dapat 1,5 miliar atau sampai 2 M sampai akhir tahun ini supaya betul-betul sudah naik ke atas kendek mulangan toh. Sambil tentu kita terus berdoa Tuhan bukakan jalan terbaik untuk kemudian menyelesaikan pembangunan gedung ini. Nah, jadi rencananya teman-teman sekalian, peletakan batu pertama itu akan dilaksanakan pada tanggal 18 September. 18 September itu dipilih karena itu ternyata bertepatan dengan dimulainya pembangunan gedung gereja ini. Yang mitas sulah koselian kiri itu ada prasasti di situ 18 September. 18 September itu jatuhnya hari Minggu. Jadi nanti akan ada ibadah pengucapan syukur yang kita laksanakan dengan ibadah syukur untuk kemudian mulai meletakkan pembangunan batu pertama untuk pembangunan gedung pelayanan ini. Jadi itu teman-teman yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi yang kita bangun adalah gedung pelayanan jemaat Rantepo, bukan menggantikan gedung gereja ini. Gedung gereja ini akan tetap utuh seperti semula, demikian pun halamannya. Sebab kita tahu halaman ini juga harus dijaga, sebab saya pikir kita semua sadar kota kita ini kan tidak punya banyak ruang terbuka hijau. Ya, kemarin waktu drum band 2 hari ini, kemarin pun nasang tuh itu, wah mana pun itu, melo cuma bu dari sampah ya, saya lihat teman-teman kasih bersih sampai malam hari itu, orang belum terbiasa rupanya walaupun sudah disiapin tempat inang tak anak kata anak di bimpunan. Nah ini jadi memang kita butuh ruang terbuka hijau. Jadi
desain gereja ini akan tetap utuh, tidak ada perubahan sama sekali. Yang dilakukan adalah dibangun adalah gedung di sebelah. Jadi sekali lagi menggantikan gedung pelayanan yang ada di sebelah. Nah, nanti teman-teman boleh tayangkan, bisa ditayangkan. Jadi kemarin sudah dibahas di majelis gereja, ya pira-pira tutama tua sama eben dan konaku apa pendeta pamodo imi jaraga, mudah-mudahan bisa mau kitiro. Oke. Boleh ditayangkan. Suaranya ada nggak? Atau di pause dulu kali ya, di pause dulu. Bisa di pause sebentar. Pause sebentar. Oke, jadi itu dua lantai, satu lantai saja teman-teman, satu lantai saja depannya, di belakangnya itu yang nanti 2 lantai. Nanti teman-teman coba lihat, betul-betul kita mau bangun seirama dengan gedung ini. Jadi mudah-mudahan, ya aku koporan di limo, tapi teman-teman sangat terbuka masukan disampaikan saja ke panitia pembangunan, nanti tim ahli akan pertimbangkan segala sesuatunya. Saya udah kasih saran, halaman dan juga ada beberapa tiang di dalam, pokoknya bisa realite mungkin lebih bagus, tapi tim teknis tentu yang lebih tahu. Oke, silakan ditayangkan teman-teman. Bisa digedein volumenya. Oke, itu mimbar, itu konsistori, ini lantai 1. Ruang sekolah minggu, ruang sekolah minggu. Hari kerja dipakai sebagai ruang PAUD. Diana lantai 2. Ruang pendeta, ada ruang ruang komisi ya. Ruang admin, sekretariat. Jadi 1 lantai bagian depan. Model atapnya persis, batunya juga itu saya pikir model jendela semua ambil dari gedung gereja utama. Model atap juga. Ini gedung tampak belakang 2 lantai. Kita fokus ke bangunannya saja. Nanti halamannya sepertinya akan tetap seperti yang kondisi semula, kondisi sekarang.
Ini kondisi tampak lighting malam. Jadi biaya yang 8 miliar tadi itu sudah termasuk lighting di luar. Ini lighting pagi nih, kalau kita misalnya datang gereja jam 6 pagi, kayak gini tampaknya lampunya. Ini pakai balkon. Balkonnya itu persis kayu-kayunya di atas itu persis dengan gereja yang sekarang. Oh, Melo Miziro toh? Ya, jadi teman-teman itu yang paling penting adalah kita doakan. Itu buat saya itu yang paling penting, teman-teman doakan. Saya pikir ada terlalu banyak orang yang punya riwayat sejarah dengan gereja ini. Ada yang dulu dibaptis di sini, ya. Saya dibaptis di sini, SMP, SMA di sini, kuliah ke Jakarta, balik lagi ke sini. Ada yang pernah di sini. Nah, ada yang ketemu jodohnya, pacarnya di sini. Nah, jadi semua bilang, ayo kita ingatlah semua yang punya riwayat. Saya pikir itu luar biasa. Teman-teman doakan. Saya sangat percaya Tuhan buka jalan, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Gedung pelayanan ini boleh terwujud dengan baik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuris semangat. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Petanggui sebagai Ketua Panitia Pembangunan. Ya, tentu harapan kita bahwa semua rencana ini boleh berjalan dengan baik. Ya kok, ya pasti bang mungkin dan aku ayak ya aku telah susi ya tidak mungkin untuk bisa memuaskan semua ya keinginan kita seperti apa. Ya, satu hal yang pasti bahwa tentu dukungan doa untuk semua rencana ini. Kita berharap bahwa setelah pelita kampus pertama semuanya boleh berjalan dengan lancar dan ya 3 tahunnya maksimal yang mudah-mudahan ya bisa selesai ya dikuatkan sidang raya dak ona bisa mangka ya, tapi tentu ya tergantung juga dari kita semua. Ya baiklah Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama. Kita bangkit berdiri.
Dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 29 sampai ayat 30, firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan tetap berpegang pada firman Tuhan, hiduplah dalam ketaatan kepada firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam berbagai situasi apapun yang kita alami. Karena itu arahkan hati dan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa dalam menjalani hidup anugerah Tuhan ini, suka duka kehidupan silih berganti, namun satu keyakinan bagi kita semua bahwa ada satu sobat kita yang setia senantiasa berjalan bersama kita. Sebagai nyanyian syukur kita menyanyi NKB 201 ayat 1 dan 2, di hidupku ada sobat yang setia. Ada sobat yang setia.
Demikian ibadah kita. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.